diungkapkan oleh sebagaimana yang di hikmah yang sebelumnya, la yurtajal usul mimman lam yattabi'ir rasul. Tidak dapat diharapkan untuk sampai dari orang yang tidak mengikuti Rasul. Maka ini pun dikatakan la ya'rifu ma naqul illa man ittafa athara ar-rasul. Ittafa di sini adalah iktida. Ittafa di sini juga adalah ittiba atau yattabi'u makanahu. Seperti kita berjalan, ada bekas telapak kakinya itu. Nah, kita mengikuti telapak kaki demi telapak kaki. Itu iktifa al-athar gitu. Tentunya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya bukan semata-mata zahirnya. Seperti Sayyidina Umar misalnya, ketika dia mencium Hajar Aswad, ya, beliau mengatakan, andaikan engkau hanyalah sebuah batu, jika saja Rasulullah tidak menciummu, maka apa manfaatnya aku mencium itu? Jadi kan hanya semata-mata mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, kan iktifa itu atau ittiba juga tidak mengikuti zahirnya. Gitu. Ya. Kita menetapi zahir Rasulullah seperti ruku seperti Rasulullah, ya, atau berdiri seperti Rasulullah, atau sunnah-sunnah ya, dalam ibadah itu semata-mata hanyalah at-tawajjuh, ya, upaya untuk membetulkan tawajjuhul qalbi gitu, menghadapkan hati gitu. Seperti misalnya dalam sholat permulaan ada ibtitah gitu kan, itu kan sunnah ya, karena ketika sholat setelah takbir gitu, kemudian membaca Al-Quran dan terus melakukan rukun-rukun, ya, mungkin tidak langsung siap ya hudur gitu. Maka ada sunnah-sunnah, ya, umpama seorang yang akan bertanding ya ada exercise dulu gitu, untuk melembutkan hati, untuk menyediakan hati agar bersedia, ya. Yang sebenarnya adalah bagaimana mengikuti ahwal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dikatakan sebagai orang yang punya khuluqin azim, ya, dan yang terkandung di dalam
diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah untuk kita. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, maka itu tidak sebatas pada persoalan miara jenggot gitu misalnya, atau tidak isbal atau isbal gitu. Ya. Tapi apa semua kesannya kepada jiwa begitu. Kalau tidak ada perkara jiwa, apa artinya semua gerakan tubuh ini? Kalau gerakan tubuh semua orang boleh melakukan, yang nifaq, yang jahil, yang betul-betul lillah atau tidak lillah gitu. Mereka berpikir, apakah kita dapat melakukan sesuatu dengan lillah kalau kita tidak mempunyai jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena semuanya adalah mengikuti zahir itu sebetulnya untuk membangun ittiba' batin. Hatta ibadah yang sebenar-benarnya kepada Allah ya, adalah tauhid. Ya. Karena tauhid itu sesuatu yang tidak dapat disaksikan oleh indera, maka ibadah itu adalah merupakan bungkusan tauhid. Ya. Sehingga ya, Al-Imam Ibn Arabi membuat satu analogi bahwa tauhid dengan ibadah seperti sifat dengan mausuf. Kalau tidak ada mausuf, di mana sifat itu nampak? Gitu. Dan kalau tidak ada sifat, maka mausuf itu apa? Sifat melihat, ada mata. Yang disifati melihat ini kan mata. Kalau tidak ada sifat melihat, apa artinya mata? Kalau tidak ada mata, bagaimana sifat melihat itu ada? Ya. Jadi teliti sekali ya Al-Imam Ibn Arabi itu menjelaskan. Maka Nabi menyuruh apabila kita melihat ada orang pergi ke masjid, fashhadu, kata Nabi, saksikanlah bahwa dia mukmin. Gimana orang pergi ke masjid itu mungkin ada nifaq, ya ada, gitu. Artinya bahwa indera itu hanya melihat fisik dan seterusnya. Saya suka dengan penjelasan Al-Ustaz Said Hawa. Ya, Said Hawa. Beliau membuat kesimpulan isi kandungan Ihya Ulumuddin. Ya. Di dalam kitab Tazkiyatul Anfus. Tazkiyatul Anfus itu saripati ya. Pandangan seorang Said Hawa ketika dia betul-betul menelaah ya, Ihya Ulumuddin secara mendalam. Ihya Ulumuddin diringkaskan oleh beliau Tazkiyatul Anfus. Ya, karena meskipun membahas kesana kemari, intinya bagaimana menghidupkan hati. Beliau meringkaskan bahwa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan Ihyanya adalah bahwa ibadah itu ternyata sebelum menjadi sebuah athar adalah sebelumnya sebagai wasilah. Namun jauh sebelum wasilah, ibadah itu ternyata sebagai tujuan. Bagi orang-orang yang baru masuk Islam atau baru belajar Islam, maka ibadah tujuan tentunya. Ya, maka rata-rata secara fitrah orang Islam menyebut, untuk apa kamu belajar, untuk apa kamu, ya agar bisa ibadah kepada Allah, maka ibadah itu tujuan. Ternyata ketika mereka sudah mempunyai ilmunya dan melaksanakan ibadah, ternyata ibadah wasilah. Wasilah untuk membangun insaniyah ruhiyah itu. Pada gilirannya ketika rohaninya hidup, memiliki hakikat ilahiyah, rabbaniyah, nur Muhammadi, maka ternyata ibadah itu asar daripada jiwa itu. Jadi rupanya gerakan-gerakan fisikal itu adalah ungkapan daripada hakikat batin. Gitu.
Jadi kalau ada tercium bau durian itu dari durian, bukan dari burtukol. Gitu. Nah jika orang sujud ruku dan orang melakukan amal fisikal kebaikan, itu sebetulnya ungkapan dari batinnya itu. Dan batinnya itu dibangun pertama oleh perbuatan itu sebelumnya. Maka perbuatan pada mula-mula sekali tujuan bagi orang yang memang ya, belum mempunyai khabir. Gitu. Jadi ketika saya membaca Tazkiyatul Anfus itu, lalu kemudian pelan-pelan gitu, ya, saya melewati tasaffuhat gitu ya, melewati lembaran-lembaran Ihya dari awal sampai akhir 4 jilid itu. Apakah saya sudah nerima duluan pemikiran Said Hawa sehingga saya mengiyakan, setuju dengan kesimpulan itu? Ya. Dan juga ya, atau memang betul begitu? Ya. Tapi kemudian banyak ringkasan-ringkasan yang Ihya Ulumuddin yang dilakukan oleh ulama, meskipun tidak secara wuduh ya, menjelaskan idea itu tadi, tapi memang ada rupanya pandangan itu sepakat, ya orang-orang sufi itu sepakat bahwa seperti Imam Ibn Arabi begini, bahwa zahir yang kamu lakukan itu akan mempengaruhi ke batin. Kata Imam Ibn Arabi, ketika batin kamu sudah hidup, maka itu akan memberikan pengaruh kepada zahir. Kan sama saja kan idenya. Dan hampir buku tasawuf ya itu. Maka jika seseorang melakukan tarekat bukan dari syariat, itu enggak jadi. Enggak ngebangun rohani. Apalagi ada takhayulat, sawadat, itu udah kacau. Balau dengan beliau-beliaunya sudah. Dan itu bukan tarekat sama sekali. Itu tradisi. Ya. Nah maka boleh jadi beliau akhirnya membuat satu hikmah, la ya'rifu ma naqul illa man iktafa athar rasul. Betul-betul tidak memahami apa yang kami katakan, apa yang orang-orang sufi katakan, kecuali memang kakinya sudah menapaki kaki Rasulullah dalam menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jika tidak, ada seorang tokoh di Mesir tuh. Saya teringat awal-awal saya khidmat di Darul Hasan itu, ada seorang syekh dari Tariqat Dasuqiyah, Burhamiyah, sedang bertamu ya, di Darul Hasani ya, kepada Syekhuna. Kemudian saya disuruh khidmat pada tetamu itu. Lalu dia memberi buku kecil. Ya. Dan buku kecil itu judulnya At-Tadayyun huwa huwal akhlaqul aula, katanya. Al-akhlaqul ula. Beragama itu adalah akhlak utama. Ya. Buku itu dihadiahkan kepada Syekhuna, tulisan beliau masih tangan waktu itu. Lalu Syekhuna menyuruh, kamu baca itu, buku bagus sekali. Saya melihat judulnya saja itu ya, sudah judulnya aja itu sudah memberikan beberapa perubahan secara pemikiran itu. Selama ini kita memahami kita berhalak untuk beragama. Dari buku ini, dari judulnya aja sudah menunjukkan bahwa beragama itu untuk berakhlak. Iya. Ini siapa yang terbalik ini? Ya. Maka saya tuh pengen baca buku ini cepat-cepat. Aduh. Ya, pengen cepat-cepat ya, tetamunya itu pulang begitu. Saya pegang lagi, saya buka lagi, saya gitu. Pulang aja langsung saya baca, karena kecil ya langsung habis buku itu. Ya. Masya Allah. Dan Syekhuna mengatakan,
kalau kamu paham itu ringkasan Ihya Ulumuddin. Nggak nyambung sama sekali. Tetapi setelah saya membaca buku Said Hawa itu, saya baca lebih dulu sebelum dukhul ala tariqah itu. Ya. Karena kan Haraki kan. Ya. Haraki, semua buku Haraki itu saya lumat. Saya bifadlillah. Jadi ternyata, apalagi begitu seterusnya membaca kitab Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi, bahwa bid'ah itu adalah seorang yang mengikuti syariah Rasulullah tapi tidak hakikatnya. Jadi dia mengaku mengikuti, itu bid'ah. Allah. Jadi ini perkataan kelihatannya pelik gitu. La ya'rifu ma naqul, ini istilah filsafat. Kenapa? Ya. Memahaminya harus orang yang menapaki kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala radhiyallahu anhu, la ya'khudhul ilma illa amman ya'malu bihi. Ini sebelum kita pahami bahwa tasawuf itu amal, bukan ilmu. Ya, saya memahami tasawuf itu amal lagi-lagi sebelum dukhul ala tariqah. Dari mana saya memahami? Dari muzakkirat Al-Imam Hasan Al-Banna. Ya. Beliau membuat penjelasan singkat tentang historical munculnya tasawuf. Kata beliau bahwa tasawuf itu adalah amal. Sama, bahkan ya, uniknya itu kata beliau, sama seperti ilmu-ilmu lain. Sebelumnya adalah semuanya amal. Namun, dan munculnya tasawuf sebagai ilmu paling terakhir. Bahkan setelah ilmu hadis dan ilmu tafsir. Setelah tafsir dan hadis, artinya buku ilmu hadis gitu. Ya, fikih dan tauhid. Ya, ketika tauhid sendiri sudah menimbulkan firqah-firqah, tasawuf baru lahir sebagai ilmu. Maka mereka yang mengatakan tasawuf itu dulunya tidak ada, gitu. Itu bukan sekedar salah baca ya, tidak tahu kronologisnya, ya mungkin penuh dengan dengki ya. Gitu. Maka ketika mereka mendapat jawaban bahwa semua ilmu juga di zaman Rasulullah tidak ada, ya sudah budak aja telinganya, nggak bisa mengubah apa ya kedunguan pikiran itu ya, tidak bisa merubah bahwa tasawuf sebagai ilmu memang paling terakhir munculnya. Bahkan kasus-kasus yang yang menyebabkan tasawuf sebagai sebuah ilmu itu lebih luas, lebih banyak daripada kasus-kasus yang dialami oleh ilmu-ilmu lain sehingga berdiri sebagai sebuah ilmu. Ini keterangan Hasan Al-Banna itu begitu. Ya, saya kutip dalam buku Al-Faqir ketika menulis judulnya At-Tasawuf Alladzi Nuridu. Ya, At-Tasawuf Alladzi Nuridu itu sebetulnya memang buku tasawuf yang saya tulis dengan kecemerlangan ide dua tokoh, Hasan Al-Banna dan Syekh Muhammad Al-Ghazali kan. Unik sekali, bahkan nama At-Tasawuf Alladzi Nuridu pun saya mengambil tulisan At-Tasawuf Alladzi Nuridu itu dari subjudul yang buku ya, dari buku Imam Al-Ghazali Raqaizul Iman, di dalamnya ada tajuk itu kecil At-Tasawuf Alladzi Nuridu, saya jadikan buku. Karena selama ini kita memahami tasawuf bukan dari orang sufi. Nuridu di situ maksudnya kami dalam artian orang sufi. Tasawuf yang dimaksudkan oleh orang sufi gitu. Ya kalau itu buku sufi kan ketika judulnya tasawuf yang kami pahami, tasawuf yang kami maksud gitu kan. Kami di situ kan artinya orang sufi. Itu.
Dan di dalam tulisan As-Salbana itu bahwa seorang yang mempunyai pengetahuan ilmu tasawuf seluas apapun tidak akan menjadi sufi kalau tidak beramal. Gitu. Ya, rupanya setelah saya dukhul ala tariqah biiznillah, banyak sekali ungkapan orang-orang sufi yang seperti itu. Allahu Akbar. Gitu. Artinya secara akademis yang telah menjadi profesor tasawuf itu lam yazuk, yani tidak, mesti keliru. Ya. Mesti keliru sekeliru-kelirunya gitu. Iya, betul. Ya. Ya mungkin pandangan ini sempit, tetapi ya di kesempitan ini rasanya saya anggap finish gitu. Karena kebetulan Al-Fakir mengalami dua keadaan itu. Mengkaji tareq tasawuf sebelum masuk dan mengkaji tasawuf setelah masuk itu ada perbedaan. Gitu. Terlebih ketika awal-awal saya mengkaji tasawuf itu justru mencari kesalahannya. Gitu. Karena banyak sekali yang kita simpulkan salah di luar. Gitu. Maka kalau saya ada orang berkata, saya sudah mencoba masuk tarekat, tetapi ya itulah tarekat itu, berarti ya, dia belum tersesat di jalan yang benar. Ya, ya belum tersesat di jalan yang benar. Gitu. Ya paling kurang nasib orang beda-beda lah begitu. Nasib orang beda-beda. Gitu. Karena saya tidak mengalami itu, ya, saya mengalaminya tersesat di jalan yang benar itu, maka saya punya kesimpulan lain bahwa tasawuf itu amal, ya, bukan ilmu. Bahkan kalau boleh dikatakan dalam Islam ini amal itu tasawuf. Kalau tidak bertasawuf maka tidak beramal yang sebenar-benarnya amal. Coba dari uraian kecil saja. Ya. Ulama hadis ketika menjelaskan innamal a'malu binniyat, ya, niat itu betul-betul ruhiyah, udah. Ya. Niat dibawa kepada ikhlas. Ya, niat itu dibawa kepada ikhlas. Ikhlas, ya, niat adalah secara bahasa aja maknanya al-qasdu. Ya, secara istilah, yakni al-qasd ilallah. Gitu. Jadi al-qasdu itu kan hati, ya, bahkan mahalun niat bil qalbi. Ya urusan qalbi itu urusan tasawuf. Ya. Sampai saya suka mengubah ibaratnya itu. Innamal a'malu binniyat, innamal fiqhu bit tasawuf. Innamal zahiru bil batin. Gitu. Jadi amalnya fikih ya tasawuf. Gitu. Amalnya fikih ya tasawuf. Karena innamal a'mal binniyat, innamal zahir bil batin. Baru orang itu beramal jika amal itu adalah ungkapan batin. Jadi bukan amal fisikal belaka. Meskipun di dalam tasawuf ada ayat begini. Nahnu min ashabil minnah, la min ashabil a'mal. Itu artinya punya konteks yang lain. Gitu. Ya. Kami ini adalah golongan minnah, bukan golongan amal. Itu zahir. Ini juga kalau bacanya sampai di situ saja, mengutuk habis-habisan. Ya, karena masalahnya... Ya, mereka sudah tidak ngaji, ya, kemudian tidak paham, ya, kemudian mencoba untuk mengkritik, gitu.
Kajiannya tidak tuntas. Ya. Kemudian mengkritik. Bahkan dia membaca itu semata-mata untuk mengkritik. Banyak sekali sekarang. Sama dengan membaca untuk ceramah, itu juga banyak sekali. Bukan membaca bagaimana untuk memahami. Nah, maka ini jelas coba. La ya'khudhul ilma illa amman ya'malu bihi. Ya, tidaklah mengambil ilmu melainkan dari orang yang telah mengamalkan ilmu itu. Saya mengutip dalam salah satu kitab yang Al-Fakir tulis, kutipan Al-Imam Ibn Arabi ketika beliau mendefinisikan ilmu. Katanya ilmu itu adalah ma'rifatu syai' ala haqiqatihi. Ya, ma'rifatu syai' min haitsu haqiqatihi. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikat. Nah, lalu beliau jelaskan, hakikat sesuatu itu baru diketahui jika sesuatu itu diamalkan. Di mana amal itu telah melahirkan satu melahirkan satu buah, ya, membuahkan ya, hasil. Hakikatnya adalah itu hasilnya. Nah, apabila telah mengetahui hasil daripada perbuatan, berarti dia mengetahui sesuatu. Berarti pengetahuan dia kepada sesuatu itu benar. Ya, tak? Jadi kata ilmu itu bukan sekedar kata ma'rifah. Makanya al-ilmu ma'rifatus syai' ya, ala haqiqatihi. Jadi ilmu itu lebih luas. Ilmu itu kan tahu ya. Jadi ilmu itu lebih luas daripada kata ma'rifat. Imam Ibn Arabi menjelaskan ilmu itu dalam konteks dia membahas tentang dikotomi antara ilmu dan ma'rifah. Ini disebut alim, ini disebut arif. Yang beliau mengatakan sebetulnya kata arif itu bersifat conditioning, gitu, kondisional. Ya, dan itu lebih kepada istilah yang apa ya namanya itu. Sepatutnya al-alim billah, jangan al-arif billah. Tapi orang sufi sudah menjadikan kata ini sebagai terminologi baku sudah. Al-arifin. Ma'rifat itu seolah-olah di atas ilmu. Ya. Setelah Imam Ibn Arabi mengatakan tidak setuju terhadap dikotomi ini dan memberikan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta penafsirannya, bahkan ditinjau dari segi bahasanya, akar bahasa dari kata ilmu dan ma'rifah ini, ternyata memang ilmu lebih luas. Lebih layak para arifin itu dipanggil alimin. Ya, baru kemudian beliau mengatakan meskipun begitu kami tetap memberikan apologi gitu, apa istilahnya, alasan gitu untuk memaafkan ketidaklumrahan ini, katakanlah kesalahan ini yang dilakukan oleh orang-orang sufi disebabkan ghirahnya ala ulamaihim, disebabkan kecemburuannya kepada ulama. Karena di zaman itu, di zaman perselisihan di abad ke-4, ke-5 itu,
antara ulama-ulama fuqaha. Ya. Jadi dalam sepanjang sejarah itu pertama orang berselisih, ulama berselisih tentang masalah akidah, timbul firqah. Setelah itu muncul berselisih dalam ilmu fikih. Mazahib. Ya, di abad keempat itu kan mulai fanatik ke madhaban itu tinggi sekali. Gitu. Akhirnya orang tetap disebut ulama, kata Imam Ibnu Arabi itu, meskipun ilmunya sedikit. Atau ilmunya banyak tetapi masih hubud dunia. Ya. Mengelilingi Salatin dan ya. Sampai ada fenomena kan dulu ulama memberi fatwa kan. Satu fatwa misalnya 150 ringgit misalnya. Rupanya dia minta satu fatwa duitnya 200. Begitu dikasih 200 ini tidak ada kembaliannya 50. Udahlah, minta tanya aja satu fatwa lagi katanya. Sampai terjadi seperti itu tuh di abad ke-5 tuh. Ulama. Kan di saat itu juga Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu melakukan tajdid dan mengamuk-ngamuk ya, untuk membetulkan kembali kehidupan umat Islam. Dan orang-orang sufi pun di situ cemburu. Ulama kami adalah ulama yang alim, kemudian shadiq. Ya. Kalau disebut juga sama dengan mereka itu ulama, wah, akhirnya disebut arifin. Itu analisa. Saya nggak nemuin tuh analisa itu kecuali di Sidi Al-Imam Ibn Arabi. Gitu. Nah maka baru kemudian arif-arif. Makanya kan saudara kita yang di sana kan selalu mengkritik. Tidak ada itu al-arifin, al-arif billah Abu Bakar Siddiq katanya. Nggak ada itu. Al-arif billah Asy-Syafi'i, Abu Hanifah Numan, nggak ada. Karena dia lihat fenomena arifin itu tinggi gitu. Ulama ini adalah gelar bid'ah. Bid'ah hasanah. Bahkan bukan ada yang bukan bid'ah aja hasanah. La yakhudul ilma illa amman ya'mal bihi. Maksudnya adalah janganlah kamu mengambil ilmu kecuali dari orang yang mengetahui hakikat ilmu itu. Ya. Karena ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya, dan hakikat itu baru muncul apabila dia mengamalkan ilmu itu. Oh, ternyata ya, amal dari ilmu itu melahirkan satu faedah itu. Nah, apabila dia mengetahuinya, baru. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, man lam yamut an hawahu lam yumkin an yarahu. Orang yang belum mati dari hawanya, maka tidak mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Man lam yamut an hawa ya, la yumkin an yarahu. Ya. Ini udah kelihatan sekali sebuah manhaj ya, prinsip dalam tasawuf itu. Ya, tidak akan melihat syuhud ya, kepada Allah itu ya, kecuali pandangannya itu bukan pandangan fisikal, pandangan indrawi, pandangan akal, tetapi pandangan batin. Ya.
Kenapa di dalam tasawuf begini? Kenapa ada ungkapan begini? Ini sering orang salah mengartikan bahwa katanya melihat Allah dengan mata, dengan keadaan mata itu melek, itu lebih 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 menyaksikan Allah syuhud ya, dengan dalam keadaan mata melihat itu lebih tinggi daripada melihat Allah dalam keadaan mata buta. Tapi bahasanya bukan buta karena nanti merendahkan orang yang buta. Ya, melihat Allah dalam terang gitu, itu lebih kuat gitu daripada melihat Allah dalam gelap. Sebetulnya yang dimaksud ungkapan itu ya, syuhud itu terbagi dua. Dan saya baru memahami ungkapan-ungkapan begitu setelah Imam Ibn Arabi ya, menjelaskan. Karena memang Al-Imam Ibn Arabi itu banyak mensimpelkan perkataan-perkataan sufi yang sebelumnya yang rumit. Yang sebelumnya dia mengatakan itu mengalir begitu saja. Tanpa mempertimbangkan pendengarnya paham atau tidak. Oleh Imam Ibn Arabi itu disimpelkan, dilogikkan. Ya, sehingga para filosof, ya, para profesor-profesor tasawuf dan tentang Ibnu Arabi itu di Timur Tengah, mereka menilai Imam Ibnu Arabi itu mencoba melogikkan pandangan batin. Ya. Seolah-olah Imam Ibnu Arabi ingin menjawab, siapa bilang pengalaman-pengalaman batin gitu tidak dapat diungkap ya, tidak dapat diungkap yang dapat diterima dipahami oleh akal. Ya. Beliau mencoba itu. Sampai tentang karomah-karomah kan dia logikakan. Ya. Bagaimana orang menghilang, bagaimana orang badannya lebih dari satu gitu. Itu dijelaskan oleh beliau metodologinya katakan. Ya tidak berarti setelah kita memahami kupasan beliau ya, metodologi itu bukan berarti terus jadi wali gitu. Persoalannya kan juga di Nusantara ini orang yang ngomong seperti ini nih kita ini seolah-olah sudah jadi begitu. Ya. Itu pun kacau juga tuh. Ya. Ya, akhirnya membuat mereka enggak mau belajar wudhu gitu. Banyak kan orang-orang ngomong hakikat wudhu aja nggak tahu kan gitu. Ya. Itu musibah kubro itu. Ya. Bahkan kiamat besar itu. Maka man lam yamut an hawahu, barang siapa yang belum mati dari hawanya, ya, la yumkin an yarahu, maka tidak mungkin ia akan melihat Allah. Ya. Karena semua persepsi yang mati. Oh. Ya. Persepsi yang semua disimpulkan dari pandangan indera itu lebih semata-mata adalah pandangan yang subjektif, ya. Tidak objektif. Artinya subjektif itu pandangan yang berdasarkan ke pengetahuannya, pengalamannya, dan tingkat kecerdasannya, dan mungkin pengaruh emosionalnya, mungkin pengaruh faktor ekstennya itu ada begitu. Kan pandangan indera kan mesti begitu.
Makanya kenapa setiap buku ya, yang penuh kaya dengan ide-ide itu mesti penulisnya akan akan dipelajari penulisnya, dikaji penulisnya ya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dia, faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor rumah, keluarganya, orang tuanya, keturunannya, gurunya, begitu. Nah kalau ucapan-ucapan orang sufi itu tidak dikaji faktor ekstennya begitu, tidak, karena itu ilmu anugerah dari Allah wahbiyah, gitu. Nah maka selama kita belum keluar dari situ maka tidak dapat melihat Allah secara objektif lah, katakan kalau ya, dalam konteks ilmiahnya itu. Bahkan Sidi Ahmad Zarruq dalam Qawaid an-Tasawuf itu beliau ada mengatakan untuk memahami khitab Allah, kata beliau itu kita perlu usul. Usul ini ada usul ilmiah, usul aqliyah, usul fikriyah. Ya. Artinya penguasaan semua ilmu itu usul maksudnya. Dan itu adalah minha, dia bilang. Yang kedua, wusul. Wusul itu adalah kesempurnaan rohani dan dapat syuhud kepada Allah. Itu minka, katanya gitu. Lalu di kaidah itu dibuat jika minha bidun minha lah kan ya, uniknya ungkapan-ungkapan orang sufi itu ya, sering membuat simbolik itu ya. Iza minka bila minha gitu, atau minha bila minka, itu sebetulnya sama dengan perkataan yang disandarkan kepada Imam Malik, tasawuf tanpa man tafaqaha faqad tazandak wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tafassaq. Tazandak yani wa man tafaqqaha walam yatasawwaf, mirip dengan itu idenya sebetulnya. Mungkin saja orang memahami khitab Allah, arti khitab itu apa? Hukum Allah, perkataan Allah, maksudnya apa? Seperti yang Allah maksud. Ya. Itu tidak cukup dipahami dengan usul katanya, mesti ada wusul. Ya. Nah maka untuk memahami khitab Allah itu perlu wusul. Dan wusul itu adalah orang yang yamut an hawa. Ya. Lalu bagaimana untuk melihat Allah? Nah berkenangan dengan tadi syuhud dalam gelap dan terang. Ya, sebetulnya itu penjelasan tentang pembagian syuhud. Syuhud itu ada dua. Ada asyuhudul qalbi, itu zikir. Wasyuhudul ayani, itu adalah syuhud dengan mata. Baru itu maksudnya bahwa melihat Allah dengan mata yang melihat gitu. Itu ya lebih tepat, lebih mengena, lebih betul, lebih afdal daripada melihat Allah dengan mata yang gelap. Artinya orang mungkin ingat Allah dalam keadaan dia sendiri di kamar dan mungkin matanya terpejam. Dan itu syuhud namanya. Asyuhudul qalbi itu kan persaksian hati saja. Jadi ketika orang ingat Allah itu sedang menyaksikan Allah. Gitu. Kalau asyuhudul ayani dengan pandangan mata itu. Jadi dia ngelihat makhluk, disitulah ngelihat sifat, af'al, dan asma Allah. Dan tidak memprediksi surah, ya, jelma yang dilihatnya. Ya, maka itu yang ya kita sering menyimpulkan bahwa orang-orang sufi itu tidak pernah punya persoalan
tidak pernah punya urusan dengan selongsong itu. Ya. Sehingga para aulia dulu orang datang berterima kasih, dia seperti mengingkari. Ya. Atau orang datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh orang itu kepadanya, dia kebingungan, kamu tidak salah. Ya. Kamus kegagalan aja tidak ada. Ya, tidak ada gagal. Yang ada memang belum nasibnya. Ya. Kalau 2 kali mencoba misalnya melamar ternyata masih ditolak, itu bukan gagal. Itu memang belum nasibnya. Ya. Kalau udah nasibnya itu terjadi. Apa yang terjadi itu? Nah ini man lam yamut an hawahu la yumkin an yarahu. Wa qala radhiyallahu anhu ma dumta fi talabil haq fala taqif ma'al khalqi. Ya. Selama engkau masih ingin terus mencari Allah, maka jangan pernah kamu berdiri bersama makhluk. Ya. Madum tafi talabil haq fala taqib ma'al khalqi. Ya. Kalau kita masih berbuat, beribadah, beramal, ya, masih ta'alluq gitu kepada makhluk, maka kita tidak akan pernah menemui Allah dalam pencarian itu. Karena orang-orang filsafat membahas orang-orang sufi itu kan yang mencari Tuhan. Ya, seperti yang mereka lakukan, mencari kebenaran dengan akalnya. Kan orang filsafat kan mencari hak dengan akalnya. Ya. Pun mereka menuduh orang sufi seperti seperti kesakitan yang dia rasakan. Karena orang filsafat kan sakit. Ya, dengan akalnya dia tidak bingung. Dengan akalnya dia tidak mencapai tujuan. Maka dengan akalnya dia sendiri pening gitu. Bimbang. Ya, dan maka ketika orang sufi juga berbicara menggunakan kata-kata hikmah, kata-kata filsafat maksudnya. Dia menuduh para sufi itu para pencari Tuhan. Gitu. Nah kata talabil haq ini kan pencari Tuhan ya. Selama kita melakukan hidup ini, ya, takut orang, berharap kepada orang, takut kepada orang, berharap dari orang, untuk orang, karena orang, itu nggak akan sampai-sampai kepada Allah. Ya. Madum tafi talabil haq fala taqib ma'al khalqi. Jadi artinya jalan untuk melihat Allah, lakukan hidup ini untuk Allah, sudah gitu. Ya maka tasawuf itu dikatakan talibul haq. Ya. Karena dia sedang melakukan itu. Sedang melakukan. Menjauhkan. Ya, bahkan itu yang latihan yang kecil pertama itu kan. Khiltatil anam katanya. Ya. Itu artinya fil bidayah. Riyadhah itu. Ya, menghancurkan, melemahkan nafsu itu. Di antaranya adalah mengurangi bercampur baur dengan orang. Karena orang-orang yang lemah itu akan terpengaruh dengan perkataan orang. Ya. Maka kalau lemah dengan perkataan orang, maka jangan bersama dengan orang yang tidak menunjukkan kita kata-katanya kepada Allah itu. Ya. Bapak Najilah.
Dan janganlah bercampur gaul dengan orang yang tidak berjalan menuju kepada Allah. Itu maksudnya. Coba lihat kita keluar. Keluar dalam arti keluar dari konsep hidup atau marasim. Ya, orang-orang salikin. Itu sebab orang sufi itu mendefinisikan tarekat itu ya marasimul haq katanya. Marasimullah. Seolah-olah berjalan menuju kepada Allah itu ada marasimnya. Marasim itu kan protokoler ya. Sudah ada karpet merahnya ya. Yang mana karpet itu menuju tujuan tertentu. Dan sudah ada etikanya begitu. Perjalanan itu. Ya. Perjalanan yang ringkas. Tidak harus nyari. Sudah ada karpet merahnya itu. Ya. Laluannya. Marasim itu. Itulah tariqah. Ikhtisarut tariq bahkan dikatakannya. Nah, maka jalannya itu adalah menjauhi makhluk. Ya. Jauh secara fisikal itu ya adalah orang-orang yang tidak mengajak kepada Allah. Yang tidak hidupnya, ibadahnya untuk Allah itu akan mengacaukan orientasi hidup kita. Ya. Sekarang memang beginilah, contoh kecil lah. Di masyarakat kita itu memang secara umum ya kehidupannya sudah materialistik ya. Hayawanianistik gitu. Ya. Coba orang muda anak muda belia yang dia baru mendapatkan ilmu dan dia ingin komitmen ya dengan ilmunya, masyarakat itu terkadang sering ya menggoncangkannya. Kamu nih soleh, janganlah soleh-soleh biasa. Ini maklumlah baru ngaji masih bukannya didukung, diberikan tempat, diarahkan ya, agar agar dia ini cepat melalui ya, melepasi krisis-krisis jiwanya itu. Ya. Maka banyak yang solehnya enggak terus itu anak muda karena mereka mendengar ucapan orang. Iya. Pakai pempes tak? Sana pipis hamam. Itu contoh kecil gitu. Ya. Nah, makanya fala taqib ma'al makhluk. Ya. Jangan berdampingan dengan makhluk. Ya. Jangan berdiri bersama makhluk. Ya. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan untuk Allah, itulah talabil haq. Ya, artinya masih tahap pencari, masih dalam tahap atau masa pencaharian. Kalau tidak, maka tidak dapat. Artinya begini, wusul itu, syuhud itu hanya dapat Allah berikan apabila kita ya, memusatkan, menunggalkan, mentauhidkan Allah. Artinya seluruh hidup dan amal untuk Allah. Baru Allah beri. Baru pencahariannya dapat. Kalau enggak. Orang akan terombang-ambing dengan makhluk. Baik itu manusia atau alam semesta. Nantilah Bapak ngaji dulu lah. Wa qala radhiyallahu anhu as-sairu ilallah munqati'un bi ru'yah.
Nah, ini penjelasan di atas sama. Berjalan menuju kepada Allah itu akan terputus dengan melihat diri. Melihat dirinya sendiri. Ya. Nah, maka orang selama melihat dirinya dan membesarkan, mengagungkan dirinya, maka terputus jalannya. Ya. Itulah anak. Ya. Jika selalu aku, sudah anak yurisul anak. Ya. Mewariskan hanya letih aja, nggak ada faedahnya. Ya. Munqati'un biru'yah. Man qana'a bi khalisil khilal yurjalahul kamal. Baba. Iya. Amit turun lah, bapaknya tengah ngaji pun. Aduh, tak ada. Tak ada. Nih. Sana pergi. Dah. Tak. Dah. Tak boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Man qana'a bi khalisil khalal yurjalahul kamal. Khulal ya. Khulal jama' khullah. Mahabbah, sadaqah, suhbah. Barang siapa yang merasa qanaah, merasa cukup, merasa puas, merasa ya, dengan kemurnian suhbah, kemurnian mahabbah. Ya. Khalil itu kawan tetapi berdasarkan hub gitu. Kalau sedekah itu kan ya berdasarkan kepercayaan, kepentingan. Ya. Maka dapat diharapkan kesempurnaan baginya. Ya. Memang
yang sering menimbulkan persoalan begini. Karena di dalam tasawuf kaidahnya bahwa mereka mengatakan madad in qata'ul madad apa, karena mereka meyakini bahwa membangun sifat-sifat ruhiyah itu, maqamat ruhiyah itu bukan dari kutub gitu katakan. Ya. Bukan dari buku. Tetapi dari suhbah. Berkudwah sebetulnya. Gitu. Kita perlu orang yang mempunyai ma'rifat, baru kita bisa dapat ma'rifat. Ya, maka saya membuat contoh kecilnya begini. Saya sering kan membuat contoh seperti Cikgu Tadika kan mengajarkan kebersihan kepada anak-anak tuh. Meskipun dengan pengajaran yang ada ekspresi, contoh ekspresif gitu. Ya, setiap di madrasah itu ada kotoran, gurunya akan ya ini kotoran letakkan, kan itu kan kudwah, itu contoh itu. Tapi kalau si cikgunya itu memang di rumahnya kotor jorok dengan model-modelnya ya, jorok banget, itu nggak akan menular sifat memelihara kebersihan itu, karena yang memindahkan bukan kita, Allah gitu. Begitu pemahaman tasawuf. Jadi pendidikannya hanya sebatas emosional, bukan ruhiyah. Ya. Bukan spiritual ya, tetapi itu emosional. Emosional itu kan satu infial, satu rad fi'il, reaksi ya. Satu reaksi dari faktor luar. Orang marah, kenapa kita jadi ada reaksi dalam pikiran kita, mata kita, itu kan emosional. Nah, bagi orang yang sudah memiliki ruhian, Rasulullah SAW, ya, orang dihina itu sampai keluar kata-kata yang udah nggak bisa ditolerir lagi tuh kata-kata sama sekali. Ya, jangankan tumbuh rasa benci, di matanya saja tuh nggak kelihatan. Bahkan sinar kasihnya semakin keluar kepada orang yang paling jahat dengan dia, itu kan bukan persoalan emosional lagi, itu sudah lewat. Gitu. Dan tasawuf itu bagaimana mengambil itu dari orang yang memiliki itu yang disebut kamal, itu adalah seperti itu. Ya, Nabi mereka adalah yang maksum, para aulia kan mahfuz. Mesti reaksi emosionalnya ada, tetapi kemudian baru keluar ruhiyahnya. Gitu. Nah, ini man qana'a bi khalisil khulal yurja lahul kamal. Ya. Orang yang memang mendapatkan kemurnian ya, persahabatan itu, dia memang betul-betul melakukan persahabatan itu, kemurnian persahabatan itu, ya, dia terima. Ya. Qana'a itu kan menerima ya. Seperti kita dipahamkan oleh orang dan kita tidak berdaya dengan ucapan itu betul-betul. Ya, kita terpengaruh. Itu. Artinya kemurnian persahabatan itu ya, telah membuat seseorang itu menganutnya. Ya. Iqtana gitu. Maka ini jalan yang diharapkan untuk mencapai kesempurnaan. Jika tidak ada kemurnian, ya, tidak ada khalis, maka susah untuk mendapat kesempurnaan. Ketika bersubat jangan mengharapkan apa-apa. Ya. Wala pujian, wala
wala ya. Apapun ya. Tidak perlu. Karena yang dipuji itu adalah mesti anak kecil ya. Gitu. 3 tahun ya, gitu. Ya. Pipis di hammam, hore, hebat. Anak kecil. Kalau sudah dewasa ya orang tua sudah tidak peduli lagi ya, dengan apapun yang dilakukannya. Itu. Wa qala radhiyallahu man akhlasa lillahi ya, niyatahu tawallahu Allah taala wa malaikatuhu. Masya Allah. Barang siapa yang niatnya sudah murni, telah murni niatnya, memurnikan niatnya untuk Allah, maka Allah dan malaikatnya ya, tawallahu ya, mengendalikannya, menanganinya ya, dan menjadikan kekasihnya, menolongnya. Itu kalau sudah kata tawallah itu ya, punya istiraq lafzi, punya makna yang homonim ya, yang punya makna yang banyak. Wali misalnya. Ya. Tawallahu Allah Ta'ala wa malaikatuhu. Sebesar mana kemurnian niat dia. Ya, ini kan innamal a'malu binniyat, ini kan amal ini. Ya. Maka Allah lah yang menanganinya. Seperti Sidi Imam Al-Ghazali kan. Salah satu kisah permulaan dia bertasawuf itu kan ya, adalah melihat hadis orang yang ikhlas 40 hari maka akan terpancar dari dalam hatinya ya hikmah ya, di lidahnya, dari ucapan-ucapannya. Dia mencoba ikhlas untuk hikmah itu, nggak dapat. Gitu. Ya bahkan Al-Imam Sya'rani ya, lebih seram lagi pernyataannya. Ya. Orang yang ibadah itu untuk taqarrub itu masih bau riya, belum ikhlas. Karena taqarrub itu masih tujuan selain Allah. Jadi bahasa taqarrub orang sufi itu ya sebetulnya ya bahasa muqarrabun ya, orang-orang yang sudah dekat gitu. Atau bahasa taqarrub itu ya bahasa permulaan. Maka ketika saya membaca buku Imam Sya'rani itu iya betul juga. Orang kan kalau belum jadi kekasihnya kan masih, kata orang Indonesia, masih PDKT. Ya, masih proses pendekatan, belum ada apa-apa itu. Di baru nanya alamatnya, di mana rumahnya gitu kan. Gitu. Iya. Berapa umurnya gitu. Gadis atau janda gitu. Ya masih pendekatan. Nah maka orang melakukan sesuatu hanya untuk pendekatan ya nggak sampai-sampai. Ya. Allah. Taib. Wa qala radhiyallahu hujibta bihi anka. Walau hujibat bihi anka walau funiyat anka bihi ra'aitahu ma'ak.
Enggak, tetap hujibta. Hujibta bihi anka. Lau fanaita anka bihi ra'aitahu ma'ak. Unik lagi kata-kata. Biasanya lau afnak gitu. Ini lau fanaita. Atau lau funita anka bihi. Ra'aitahu ma'ak. Hujibta anka. Kamu dihijab ya, dari dirimu dengan Allah. Jika engkau panakkan. Ya, walau fanaita anka. Jika engkau panakkan darimu dengan Allah. Ra'aitahu ma'ak. Engkau akan melihat Allah bersamamu. Ya. Kenapa kita tidak melihat Allah melalui diri kita? Kita tidak melihat bahwa Allah itu adalah jalan untuk melihat. Bahwa dirimu itu jalan untuk melihat Allah. Kenapa kita tidak melihat? Diri kita itu adalah suratul haq. Bahkan man arafa nafsah. Kenapa kita tidak mengenal diri? Hujibta, dihijab kamu. Bihi, dengan Allah anka dari dirimu. Tafadhal. Jika engkau panahkan darimu dengan Allah, ya, maka kamu akan melihat Allah bersamamu. Ya. Apa hujibta bihi itu? Kita melakukan ibadah. Ya. Dengan ibadah itu, kita akan syuhud. Itu kita menghadirkan Allah sebagai hijab untuk melihat Allah melalui diri kita. Tapi jika kita melakukan ibadah itu dengan Allah, bukan dengan kita, bukan dengan ibadah, gitu, maka engkau akan melihat Allah bersamamu. Ya. Imam Ibnu Arabi dalam konteks lain, ma'iyah itu digambarkan oleh beliau seperti bilangan dengan angka. Ya. Seperti bilangan dengan angka 1. Bahwa berapapun adat, ya, itu tidak akan terlepas dari angka 1. Yang 1 ini kan Allah. Manusia mendapatkan kesempurnaan apapun, ya kesempurnaan Allah. Nah, kita terhijab dari diri kita itu, tentang diri kita dengan Allah. Dan jika kita panahkan dengan Allah tentang dirimu, maka engkau akan melihat, ya, Allah bersama. Hujibta bihi, terhijab kamu anka. Ya. Ini biasanya ayatnya itu hujibta bika anhu, walau panaita anka bihi ra'aitahu ma'ak. Ya. Rasanya seperti itu rasanya. Karena kalau hujibta bihi anka, bihi-nya ini meskipun kepada Allah, harus diartikan kepada amal, ya, harus diartikan kepada, ya, lain. Nah, salah satu rahasianya juga orang sufi itu, kenapa sering menulis kata-kata ringkas semua menggunakan domir, karena ilmunya domir gitu tersimpan. Jadi, ya, bihi seperti dalam buku Risalah Tauhid Arsalan itu kan. Ya.
beliau mengatakan ju'ilatil haqiqatu bihi min lahu bihi lahu, katanya. Ju'ilatil haqiqatu lahu bihi lahu. Ya. Dikasih mereka yang tidak punya domir sya'an gitu. Yang tidak mengetahui ilmu batin dalam arti tasawuf, ini domirnya kemana ini kan gitu. Dan di situ nahu, ya, susah nyari aidnya, semuanya kedomirsaan semua. Ya, sudah meskipun baris tapi mutasil, ya, tetapi tidak di belakangnya nggak ada. Nah, sama ketika halnya mereka, Sidi Abdul Karim mengatakan kul huwa disa'ankan, di domirnya itu disa'ankan. Kul huwa, ya, di mana tahunya Allah? Huwa itu kemana? Kan gaib, gaib kan nggak kelihatan. Nah, jelmaan tunggalnya kan Nabi. Gitu. Kita pun semuanya dijelmakan oleh yang tunggal itu. Nanti konteksnya itu al-insanu kulliyatullah. Konsep ini juga ditolak oleh mereka. Gimana mau dijawabnya? Hatta Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia bicara tasawuf bla bla bla, tapi untuk perkataan Imam Ibn Arabi memang ditolak. Sebelum saya membaca kitab Imam Ibn Arabi, saya menganut pemikiran Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, apa yang dikatakan oleh Ibn Arabi itu seperti orang memeras kain tidak ada airnya. Ngapain kata kata-kata itu dibulak-balik, disulit-sulitkan kalau nggak keluar faidah, katanya. Nah, berarti ya astagfirullahaladzim, artinya orang-orang yang mengkritik perkataan ini memang tidak punya air kan gitu. Ya kalau hanya ungkapan sederhana itu sudah dimengerti, untuk apa diperas-peras? Gitu. Saya teringat itu. Ya. Maka hujibat bika anhu walau fanaita anka bihi ra'aitahu ma'ak. Atau walau funita anka bihi ra'aitahu ma'ak. Karena itunya hujibat. Maka funita berarti. Jika engkau terhijab denganmu dari Allah, ya, kamu dihijab denganmu dari Allah, andaikan kamu dipanakan darimu dengan Allah, maka engkau akan melihat Allah bersamamu. Rasanya begitu. Hujib tabika anhu gitu. Walau funita anka bihi ra'aitahu ma'ak. Coba sama dengan di bawah, yang di bawahnya tuh. Malam tafna ya, basyariyatuka wa tamut. Ya. Lam ta'ruj fi ma'arijil malakut. Ya. Selama basyariyahmu belum lebur, belum hilang, belum pana, dan belum mati, maka kamu tidak akan menaik kepada tangga-tangga malakut. Dan banyak perkataan begini seperti hikam Imam Ibn Atta juga. Ya. Ukhruj min sifati basyariyatik, katanya. Saya bukan sering, pernah itu. Saudara kita di sebelah sana, coba ini kan ajaran gila ini. Kita disuruh keluar dari sifat kemanusiaan terus binatang. Jadi dia tidak mengerti bahwa basyariah ini binatang. Gitu. Kenapa?
Karena filsafat pun dia tolak. Bagaimana dia mau memahami tentang perkataan orang sufi yang memang sudah meminjam filsafat. Ya. Imam Al-Ghazali menolak filsafat. Tapi ketika dia memahami tasawuf, rupanya sebagaimana filsafat digunakan oleh manusia ya untuk memahami ilmu bumi ini, gitu. Maka oleh orang sufi pun digunakan juga pendekatan filsafat itu untuk memahami ilmu langit, gitu. Maka filsafat pun disebut hikmah. Karena hasil renungan. Gitu. Tapi disebutnya falasifah. Al-Hakim. Ya. Tetap disebut Al-Hakim. Tetapi hikmah yang dimaksud oleh orang sufi, ya, itu bukan hikmah hasil renungan akal, tetapi adalah hasil daripada syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja di zamannya dulu rambutnya panjang kan. Karena pada saat itu orang-orang ilmuwan dan orang ilmuwan pada saat itu orang-orang yang hakim filosof. Ya, orang-orang Romawi, orang-orang yang ulamanya yang paling tinggi itu rambutnya panjang. Trennya di situ saat itu. Itu dari tinjauan budayanya kan gitu. Ya meskipun ada tinjauan katanya rambut itu juga salah satu perlindungan kulit gitu. Maka cenderung orang-orang di daerah panas itu rambutnya panjang gitu. Tapi terkadang kita nggak masuk akal, justru kalau panas enakan botak kan, adem gitu. Wallahu a'lam. Tetapi yang pasti bahwa ya, Rasulullah hidup di zaman ya para hukama gitu, para falasifah. Ya, kan tidak ada di situ alim Islam, nggak ada kan. Yang ada adalah ya alim-alim para filosof, para kisisin ya. Orang-orang Masihiyyin rambutnya semua panjang-panjang tuh. Ya, ulama-ulamanya. Gitu. Maka kehidupan pada saat itu ya, budayanya rambut panjang adalah orang alim. Kalau sekarang kan rambut panjang pang. Ya. Nggak bisa itu orang-orang sufi terus melihara rambut panjang itu masih ada sekarang. Ya artinya jangan bicara sunnah. Gitu. Sunnahnya adalah bagaimana menggunakan budaya ya, yang tidak bertentangan dengan agama, akhlak. Gitu. Sekarang ada orang rambut panjang ikuti Nabi dan selalu nisbatnya kepada orang sufi. Wa qala radhiyallahu anhu, ini tidak akan lam ta'ruj, tidak akan naik fi ma'arijil kamal malakut, artinya tidak akan secara tadarruj menapaki secara berangsur-angsur menaiki tangga-tangga malakut. Saya membaca di dalam bukunya Imam Hasan Al-Banna itu, beliau menjelaskan tentang ketika beliau menulis bahwa untuk mengetahui sebuah fan ya, sebuah bidang tertentu mesti menguasai istilahatnya, kata beliau. Gitu. Ya, di samping ada istilah-istilah tahalli, tajalli, kata beliau, dan di sana ada istilah muluk, malakut, jabarut. Gitu. Ya, maka Hasan Al-Banna sufi ya, sufi habis. Ya, beliau yang membagi perjalanan tasawuf itu 4. Ya. Saya menulis dalam tasawuf Alladzi Nurid itu memang fikih Hasan Al-Banna saya angkat, cuma isinya saya ambil dari buku orang sufi. Tapi kerangka berpikirnya kerangka berpikir beliau.
Gitu. Dan saya mengutip di akhir seperti tulisan Hasan al-Banna. If'al ma wajab ya'ti kama wahab. Gitu. Karena perjalanan pertama takhalli itu kan mujahadah. Tahalli itu takhalluk, ya, qudwah. Baru kemudian tajalli itu baru syuhud katanya. Ini jangan mikirin syuhud, ini mah anugerah. Kewajibannya adalah mujahadah, maka if'al ma wajab ya'ti kama wahab. Ringkas sekali itu. Ya, untuk memukul orang yang belajar tasawuf, baca buku hakikat tanpa melalui proses tarikat. Gitu. Dan terus sudah mengaku setara dengan gitu, Imam Ibnu Arabi. Ya, boleh jadi dipukul, ya, akhirnya berjatuhan. Ya, dikritik, ya, berjatuhan. Akhlaknya berjatuhan. Ya, semuanya berjatuhan. Padahal ini Wahbi. If'al ma wajab ya'ti kama wahab. Gitu. Ya. Fana basyariyatuk itu artinya ada definisi al-wali huwal fani wal baqi. Ya. Fani anhu wa baqiya bihi. Gitu. Fana dari dirimu, gitu. Faniya anka wa baqiya bihi. Fana dari dirimu dan baqa dengan Allah. Ya, panah dari dirimu itu, ya, prosesnya adalah melawan diri, bahwa apapun yang kita lakukan jangan ada haz, jangan minta jatah nafsu gitu. Bahkan jatah nafsu itu bukan sekedar dipotong, sudah di apa namanya? Apa jatah? Tahu jatah? Bagian. Ya. Bagian. Ya, udah nggak dapat bagian. Gitu. Itu namanya fana dari diri. Nah, baru dia akan baqa dengan Allah. Artinya beramal dengan sifat-sifat yang ada dalam rohaninya. Ya. Ya, berjalan dengan Allah itu ya berjalan dengan sifat-sifat akhlak itu. Itu berjalan dengan Allah. Itu kan yang di luar itu mengkritik. Wah, dia mau udah jalannya dengan Allah itu. Allahnya di mana tuh? Ya. Jadi memahaminya masih dengan memahami otak-otak itu. Jadi ya. Wa qala radhiyallahu anhu la ta'rifil haqqa wa sifatihi ma lam tashhad sirrahu fika wa ayatahu wa ayatihi. Ya, kamu tidak akan mengenal hak dan sifat-sifatnya selama kamu tidak menyaksikan sirnya ada dalam dirimu. Rahasia Allah, sir Allah, ya, ada dalam dirimu dan ayat-ayatnya. Sir dan ayat-ayatnya dalam diri kita ada. Ya, itu yang dikatakan al-insanul kamil dari segi, ya, ontologi misalnya, dari segi kauniyah, ya, dari segi kosmologi, gitu. Atau ontologi wujud, ya, kaun. Wujudnya itu ontologik dalam bentuk manusia. Ya, kalau kosmologi ikhtisarul kaun fil insan, gitu. Ringkasan alam semesta pada diri manusia itu adalah semuanya jelmaan daripada sifat dan asma Allah. Ringkasnya itu bikinan Allah, gitu. Ya, makanya saya sering membuat itu. Lukisan itu semburan daripada karakter si pelukisnya. Makanya kan ada psikologi lukisan kan. Jadi orang membaca kepribadiannya dari coret-coretnya. Ini kenapa banyak garis-garis tajam ini? Gitu. Ini
Mesti laki-laki ini sering dimarah istrinya. Itu ketahuan dari cara-caranya itu. Ya, kalau istrinya lembut itu maka kelihatan. Lekukannya itu juga lembut tuh lukisannya itu. Nah, maka ini coba Sidi Abdul Karim Al-Jili punya buku Al-Manazilul Ilahiyah. Al-Manazirul Ilahiyah bukan manazil. Al-Manazirul Ilahiyah. Apa manazir? Fenomena. Fenomena ketuhanan. Yang diceritakan alam semesta. Dituduh bahwa dia menuhankan alam semesta alam. Ya. Jadi orang yang menuduh alam semesta, dia nggak ketemu Tuhan, itu belum ketemu. Makanya boleh jadi beliau mengatakan apa tadi di atas itu, ya, tidak akan mendapatkan Tuhan itu. Madum tapi talabil haq fala taqib ma'al khalqi itu. Ya, nggak dapat. Allah dan sifatnya ada dalam sifat-sifat. Masalahnya di bahasa itu tajalli di dalam diri kita. Jadi diartikan di dalam itu seolah-olah ini sesuatu yang independen lalu hulul. Nah, jadi yang hulul itu adalah otaknya begitu. Orang sufi hulul. Allah masuk dalam dirinya seperti Hindu. Begitu. Dewa bersemayam dalam dirinya maka dia dewa. Dan mereka itu menuduh orang sufi menyembah gurunya karena begitu. Jadi sebetulnya yang sakit otaknya itu. Kalau dia tidak menolak akidah itu, ya, akidah hulul, ya, menolak, ya, berarti tidak terjadi begitu. Ya. Maka dia tidak akan melihat pada sosok orang Islam seperti itu. Ya orang sufi mudah aja kaidahnya itu begitu aja. Selama di dalam hatimu ada khinjir maka engkau akan melihat orang khinjir. Coba kalau di dalam hatimu ada menjangan, maka semua orang menjangan. Menjangan itu kan kalau di Arab itu lambang kecantikan. Ya, makanya perempuan itu dinamakan maha. Maha itu menjangan. Gitu, lehernya panjang, matanya belok, gitu kan. Terus ada kuncirnya di sini, rambutnya, gitu ya. Itu muwasafat menjangan, cantik, gitu. Hafal Quran, santri, gitu. Itu menjangan betul. La ta'rifil haqqa wa sifatihi ma lam tashhad sirrahu, ya, fika wa ayatihi. Ya. Dan itulah istilah asrar itu ya dalam ilmu hikmah itu. Asrar itu adalah sifat-sifat Allah. Ya. Yang dia lihat di di dalam hatinya tuh. Tapi ketika dia yang bicara kan susah untuk, ya. Coba orang cinta itu kan abstrak ya. Akhirnya kan dia gambarkan, dia lukiskan kepada keindahan alam semesta. Ya. Lalu dia katakan pipimu merona seperti apple Amerika misalnya begitu. Bibirmu ranum. Bibir ranum betul. Gigimu putih seperti barisan biji ketimun. Hidungmu seperti jambu mede. Ya. Matamu. Gitu. Bahkan kalau dibuang musababehnya, yang disebut, ya, pipimu apple, gigimu ketimun. Wah, serem sekali tuh. Ya. Nah,
Dan orang sufi itu sering menggunakan simbol-simbol seperti itu. Maka itulah asrarnya ada di sini. Jadi ayat-ayat ini jangan disembah, jangan dikeramatkan. Seperti kata-kata azima, rajah gitu, itu dikeramatkan. Nah, yang ditulis oleh orang sufi, faedah daripada kalimat-kalimat atau nama-nama Allah itu asrar yang ada di sini, bukan ada di dalam kalimat itu. Ini orang diulang-ulang kalimat itu. Ya. Diulang-ulang kalimatnya, jadi mantra. Maka itu tidak jadi mujahadah, maka jadi mukabadah. Lama-lama karena sudah jadi mukabadah dia itu sudah jadi khawarikul adat, lama-lama jadi mukabadak. Ya. Wajahnya wajah badak sudah. Padahal yang dimaksud oleh mereka itu asrar. Meskipun ditulis dalam Samsul Ma'arif itu faedahnya. Itu asrar. Ya. Bukan terus diamalkan. Sehingga ada orang nggak baca Quran, nggak baca kitab, nggak ada ilmu syariat. Terus ngamalin itu ya udah asli dukun. Man lam ya'khudit tariqa minar rijali fahuwa yantaqilu min muhalin ilal muhal. Allah. Barang siapa yang mengambil jalan ini bukan dari rijalnya, maka dia hanya berpusing-pusing dari tempat itu ke tempat itu juga. Dari sesuatu yang mustahil kepada mustahil yang itu juga. Ya, artinya jalan di tempat. Ya. Yantaqil min muhalin, dari kemustahilan kepada mustahilan yang sama. Atau min mahalin ilal mahal nafsu. Ya, artinya tidak akan berjalan. Man lam ya'khudit tariq minar rijal. Ya, bahwa yantaqil min muhalin ilal muhal. Ini sering dikritik. Padahal semua bidang mengambil dari rijalnya. Nggak dikritik. Hanya dalam tasawuf aja tidak boleh mengambil dari rijalnya. Bahkan ada lagi nih. Aliran nih. Ya, kayaknya bukan baru sih itu keturunan ya. Ya artinya keturunan yang dulu juga ada yang begitu. Karena kalau nafsunya tunggal. Iblisnya pimpinannya tunggal. Nggak ada iblis lain gitu. Kasusnya sama aja sampai kapanpun dan dimanapun. Di kulit hitam, di kulit putih, di kulit coklat tetap saja nafsu itu satu. Gitu. Maka kasusnya sama. Kan penjelasan tentang ma'rifat itu kan bukan dari syaikh, dari Allah. Ya. Itu dia pahami, nggak perlu guru. Ini tarekat saya itu gak perlu guru. Ente kan harus berguru. Ini gak langsung dari Allah. Tapi dia mengangkat jadi muridnya. Itu ya, ada mission impossible gitu. Saya sering mendengar cerita aduannya dari orang. Dia melarang kita bertarekat karena orang tarekat itu salah. Ya, karena ma'rifat itu dari Allah bukan dari guru. Jadi tidak perlu guru sudah. Terus ya saya disuruh berhenti dan suruh ngikutin dia. Dianya siapa itu? Kamu jadikan guru enggak dianya? Katanya sih enggak, tapi mesti ngikuti dia. Ya. Itu Firaunnya kan di situ. Man lam yatahaqqaq bihaqa'iqil asma'i wal huruf fahuwa an kashfi sirri ghawamidil asya'i masruf. Orang yang belum meraih hakikat
nama dan huruf. Ya. Apa hakikat nama dan huruf? Nama-nama Allah dan huruf-hurufnya. Ini simbolik nih, bukan ilmu sihir. Seperti kemarin saya menguraikan kan tentang at-tabi'atul arba'ah. Ya. Yang melahirkan wiladatut tabi'iyah. Gitu. Bahwa dalam tubuh manusia ini cuma terdiri dari 4 unsur ya. Air, api, angin, dan tanah. Masing-masing unsur ini mempunyai sifat-sifat. Banyak. Setiap unsur itu banyak sifat-sifatnya. Nah maka timbulnya sifat-sifat dalam tubuh kita ini adalah sifat-sifat unsur itu. Ya. 4 ini juga menciptakan hayawan, menciptakan pohon, menciptakan. Maka sifat kita sama dengan sifat-sifat itu semua. Bahkan lebih kaya. Nah, ilmu-ilmu yang diciptakan oleh manusia kan untuk membaca sifat-sifat itu, dia perlu simbolik. Rupanya para filosof dulu, para hukama dulu telah menemukan untuk membaca sifat orang itu dari namanya, dari huruf yang merangkai menjadi sebuah kalimat nama dia. Karena yang menamakan dan yang menciptakan adalah Tuhan yang tunggal. Maka nama kan nama itu kan panggilan diri kan. Gitu, simbol diri. Ya. Dan nama itu ya akan menunjukkan pemilik namanya. Orang Sunda Ujang gitu kan. Ya. Orang Jawa misalnya Bejo gitu. Ya. Bejo itu sebetulnya dari bijo, bijak. Ya. Orang Kelantan kan dibilang bijo gitu. Nyebut bijak itu kan bijo. Orang Jawa juga sama, bejo gitu. Apabila ada oo-nya itu Soeharto itu kan sudah menunjukkan asal usulnya. Bahkan lebih dari itu, huruf-huruf dalam nama seseorang itu menunjukkan sifat-sifatnya. Maka dalam ilmu huruf itu sudah dikategorikan. Ada huruf-huruf yang bersifat air. Huruf-huruf bersifat api. Huruf-huruf bersifat tanah. Huruf-huruf bersifat. Misalnya rohim. Roh itu sifat air. Ya, ha itu sifat air. Ya itu sifat api. Mim itu sifat hawa. Ya. Maka yang memiliki nama Rahim, penyayang. Artinya juga penyayang tuh. Lembut seperti air. Begitu. Ya. Tapi keras seperti tanah. Gitu. Terus sifat-sifat itu bukan dia dibaca dari interaksi tapi dari nama. Itu kan ilmu adad. Apa ilmu ahruf? Siapa nama kamu? Sifat kamu gini. Dia membaca ini bukan membaca. Gimana membaca? Sifat itu abstrak. Ya. Maka ada ulama yang memberikan nama samaituka kama samakallahu fi lauhi mahfuzi katanya. Aku berikan nama dengan nama yang telah Allah berikan di Lauhil Mahfuz. Itu sebab Imam Ibnu Arabi mengatakan untuk mengetahui gaib itu ada lima jalannya. Pertama wahyu, itu urusannya Nabi dan Rasul, kita nggak dapat. Kedua ilham, ini aulia, maksyuf. Nah, yang ketiga daripada huruf. Keempat bilangan. Kelima adalah falak. Sifat alam semesta ini, planet apa semua.
Di mana dalam diri manusia itu ya ada planet begitu. Bahkan ada 4 unsur tadi. Dan huruf itu tadi ya ada kelompok-kelompok ya masing ada huruf-huruf yang mempunyai sifat dari 4 kelompok ini karena manusia diciptakan dari 4 tabiat itu. Maka mesti huruf ini menunjukkan gitu. Nanti huruf itu mempunyai bilangan. Nah dari bilangan itu juga mempunyai makna. Nah namun yang 3 ini sudah berada di bawah hadis kadzabal munajjimuna walau sadaku. Orang sufi bukan membaca ini tetapi asrar yang ada dalam ilhamnya. Maka dia nulis ilmul adad, ilmul wafaq. Itu ada asrar yang ada dalam ilhamnya. Adapun ini mas ya, sekedar menggunakan fasilitas yang dibaca oleh orang. Enggak, mereka kadzabal munajjim. Tetapi mereka yang zuru binurillah itu nurnya itu asrar. Kalau tidak ada ininya maka semua itu jadi bomoh. Karena berada dalam kadzabal munajjimuna walau sadaku. Bukan menuju orang sufi sihir. Ya. Itu kacau beliau. Ya. Saya sampai sekarang hafal Anis. Ya, tapi ya dulu dapat nama aja. Udah kepengen tahu sifatnya. Itu sebetulnya dari namanya itu. Nanti baru dari ilmu adatnya bilangannya. Alif angkanya sekian, nun angkanya. Ya. Wah, ternyata ya, istrinya perempuan kan gitu. Gitu. Itu kadzabal munajjimuna walau sadaku. Nah, ya, begitu ya masuk tarekat udah nggak berpikir lagi tuh, udah nggak diganggu lagi tuh dengan gangguan was-was itu udah. Ya. Nah mereka karena Imam Al-Ghazali sendiri menulis Manbaul Hikam. Imam Al-Ghazali menulis Ilmul Adad. Dianggap sihir. Apalagi Imam Ibnu Arabi punya kitab Tawajjuhul Ahruf. Ya, orientasi huruf. Coba. Ya. Yang ingin disampaikan adalah makna. Dia menggunakan simbolik-simbolik itu. Ya. Di situ problemnya itu. Nah maka orang yang belum meraih hakikat nama dan huruf. Ya, artinya yang menunjukkan sifat dan asma Allah. Ya, maka dia untuk tersingkap rahasia sesuatu yang ghamid, yang samar, itu masruf akan dijauhkan, dipalingkan. Jauh untuk tersingkap rahasia yang gaib. Katakan ghawamidul asya itu. Gaib. Ya. Hakikat asma wal huruf itu bukan yang tersimpan dalam makna huruf. Tetapi dalam asrar. Bahwa segala sesuatu itu adalah jelmaan Allah. Ya. Sebetulnya kalau kita kembali ke induk akidah ahli sunnah. Kenapa kata Imam Ibnu Arabi? Tasawuf ini tidak bisa dipraktekkan di atas akidah goira. Asy'ariyah. Di sifat 20 itu Imam akidah Asy'ariyah menyatakan bahwa ada 4 ya, secara akli itu sifat ma'ani itu. Pertama ilmu, kedua hayyun, kedua ilmu. Ya ketiga irada, keempat kudrah. Nah, ilmu inilah yang menyimpan semua sifat dan asma. Dan yang ketika Allah ingin menzahirkan, ya, menciptakan, maka di dalam ilmunya itu tersimpan semua. Ya. Coba orang kita begini, kita menambah ilmu akan menumbuhkan irodah. Ya. Tahu aja sesuatu timbul irodahnya. Kita belajar cara untuk memiara ikan, terus timbul ingin miara ikan.
Tapi kita harus melatih kudrohnya dulu. Karena kudrohnya kita nggak punya. Allah kudroh, iradah, ilmu, hay, tunggal. Gitu. Nah maka tidak perlu lagi ditulis berapa asma, berapa sifat. Sudah selesai. Lalu ditambah dengan naklinya sama basar kalam. Itu karena ada di Al-Quran untuk melengkapi sosok al-khalqul musyabbah. Gitu. Jangan dikira sifat 20 itu hanya berhenti di masalah dalil konsep akal yang ditulis ya oleh mutakallimin. Tidak boleh dipanjangkan lagi, dibagi lagi kepada batinnya. Nah ketika Imam Ibnu Arabi mengatakan ini ilmu burhan, itu burhan akli. Lalu kemudian ada ilmu dituduh bahwa Imam Ibnu Arabi mula-mulanya Asy'ariyah, akhirnya gitu. Ini kan kesimpulan konyol kan gitu. Ya. Bahkan ada tokoh ulama menjelaskan sifat kalam menjadi 4 sistem pembahasan, ditolak lagi. Gitu. Itu bukan oleh orang di luar Asy'ariyah, di dalam Asy'ariyah. Jadi ya. Lam yatahaqqaq bihaqa'iqil asma wal huruf. Ya. Asma adalah nama-nama Allah dan huruf itu maksudnya adalah simbol daripada nama. Di setiap kalimat nama kan satu kata, ada simbol-simbolnya itu yang menunjukkan sifat-sifat Allah, maksudnya huruf itu. Maka untuk mengetahui hal yang gaib masrufun an kasfi sarri ghawamidil asya, dipalingkan, dijauhkan dan tidak ya, akan ya, menyaksikan ya, hal yang gaib itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ringkasnya, yang ruhaninya tidak dijelmakan sifat-sifat mulia Allah, maka dia tidak akan menyaksikan mazhar Allah melalui mazharnya di alam semesta ini. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa bana. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa aqirna bi nuril ilmi wal fahm. Alhimna ya Allah rusdana wa a'idna min sururi anfusina wa aqilna bit taqwa zamina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.